Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvino Fiardi dengan NIM 0575803119 dari UPBJJ Palangkaraya, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Nah, di sini kita disuruh membuat program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta, golongan B gaji 6.500.000, golongan C gaji 9.500.000, gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. Jika diinput golongan A, maka akan mengambil gaji array pada 0. Golongan B array-nya 1 dan golongan C array-nya 2. Buat persen array lembur 30, 32, 34, 36, dan 38. Jika karyawan tersebut lembur, maka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, di sini yang pertama, jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30%. Array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Nah, jika lemburnya 2 jam, maka gaji lemburnya 32%. Lembur 3 jam 34%, lembur 4 jam 36%. Dan jika lembur lebih atau sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38%. Baik, di sini saya menggunakan Visual Code Studio ya. Kita akan membuat filenya dulu. Di sini saya kasih nama tugas 3. Tugas 3. Baik, di sini kita akan membuat filenya tugas 3 ya. Tugas 3.java. Nah, oke, di sini saya akan memulai buat kodenya ya. Oke, di sini saya sudah selesai ya membuat codingannya tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Pada bagian awal di atas ini terdapat 3 buah import ya. Saya menggunakan 3 buah import, yaitu import Java Util Scanner, import Java Util Local, dan import Text Number Format. Nah, library scanner ini dia digunakan untuk menerima input dari pengguna ya melalui keyboard, yang kita inputkan melalui keyboard. Nah, sedangkan yang lokal ini dia digunakan untuk menentukan format wilayah atau negara yang akan digunakan. Sedangkan number format ya, ini digunakan untuk memformat angka menjadi format mata uang. Nah, dalam program ini format mata uang yang kita gunakan yaitu rupiah Indonesia. Oke. Nah, selanjutnya terdapat public class 3. Nah, di sini saya kasih nama public class-nya yaitu tugas 3 ya. Ya, ini fungsinya sebagai kelas utama atau wadah dari seluruh program. Nah, di dalam kelas tersebut terdapat metode public static void main string ya. Nah, ini merupakan metode utama dan pertama kali dijalankan saat program ini dieksekusi gitu. Pada berikutnya ini objek scanner dengan kode scanner input ya, yaitu new scanner system.in. Nah, ini digunakan untuk membaca data dari pengguna. Setelah itu dibuat sini lokal Indonesia, lokal off ya. Di sini menggunakan bahasa Indonesia, ID dan country-nya Indonesia. Ini untuk menentukan bahwa format yang digunakan adalah format Indonesia. Kemudian membuat objek format number ya. Format number-nya di sini kita menggunakan format number rupiah. Ini fungsinya untuk mengubah angka menjadi format mata uang rupiah saat ditampilkan pada outputnya gitu. Oke, nah selanjutnya di sini saya membuatkan program 2 buah array ya. Array yang pertama yaitu yang bernama gaji karyawan. Di sini saya buat array pertama gaji karyawan. Nah, ini berisi nilai gaji pokok berdasarkan golongan ya. Golongan A 5 juta, golongan B 6.500.000, dan golongan C 9.500.000. Nah, array yang kedua di sini saya berikan nama persenan lembur ya. Yang berisi ini persentase lembur ya, yaitu 30%, 32%, 34%, 36%, dan 38%. Nah, selain itu program ini mendeklarasikan variabel juga, variabel golongan bertipe data string ya. Di sini saya buat tipe data stringnya. Dan jam lembur bertipe data integer. Nah, ini untuk menyimpan data yang dimasukkan pengguna. Oke. Nah, setelah itu saya di sini membuat masuk ke proses validasi input ya. Validasi input golongan menggunakan perulangan while true.
Nah, program ini meminta pengguna memasukkan golongan karyawan A, B, C. Input yang diterima langsung diubah menjadi huruf kapital menggunakan metode to uppercase ya. Nah, fungsinya di sini to uppercase supaya tampilannya itu menggunakan huruf besar, huruf kapital ya. Nah, kemudian program ini melakukan pengecekan percabangan if ya. Di sini jika yang dimasukkan adalah A, B, C, maka perulangan dihentikan menggunakan break. Berikutnya program di sini melakukan validasi lagi ya untuk jam lemburnya menggunakan perulangan while true. Yang kedua, program meminta pengguna memasukkan jumlah jam lembur dengan ketentuan minimal 1 jam. Nilai yang dimasukkan disimpan ke dalam variabel jam lembur. Selanjutnya program melakukan pengecekan apakah nilai jam lembur itu lebih besar atau sama dengan 1. Nah, jika benar ya kan, maka perulangan itu dihentikan menggunakan break. Namun jika pengguna memasukkan nilai kurang dari 1, program akan menampilkan pesan kesalahan error ya kan, jumlah jam lembur tidak valid, silakan masukkan minimal 1 jam gitu kan. Nah, sesuai dengan ketentuannya ya. Nah, oke. Nah, di sini setelah data ini valid ya kan diperoleh ya kan, program menentukan indeks golongan menggunakan percabangan if else. Jika golongan yang dipilih adalah A, maka nilai indeks golongan diisi 0 ya. Jika golongannya B, maka indeks golongannya 1. Nilai indeks ini nantinya digunakan untuk mengambil data gaji pokok dari array gaji karyawan ya, dari array gaji karyawan. Yang ini, arraynya gaji karyawan. Oke. Nah, setelah memperoleh gaji pokoknya ya kan, program menentukan persentase lembur. Nah, di sini persentase lembur berdasarkan jam lembur menggunakan percabangan if ya, menggunakan percabangan if else if lagi. Nah, jika jam lemburnya 1, maka persentasenya 30. Jika jam lemburnya 1, maka persentase yang digunakan adalah 32. Jika jam lemburnya 2, maka persentase 32 ya, dari sini ya. Integer persenan lembur. Ini jika 1 jam dia 30, 2 jam 32, 3 jam 34, 4 jam 36 lebih atau sama dengan 5 jam, maka dia 38%. Nah, persentase ini tuh diambil dari array persenan lembur tadi ya. Sehingga dia lebih mudah diperoleh ya. Lebih ringkas dan lebih mudah diperoleh. Nah, terus setelah mendapatkan persentase lembur yang dari sini tadi, ya kan? Nah, program ini menghitung nilai gaji, ya, nilai gaji menggunakan rumus gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali persen per 100. Ya, rumus ini digunakan untuk mencari nilai tambahan gaji, ya, berdasarkan persentase lembur yang telah diperoleh oleh karyawan tersebut, gitu. Nah, kemudian program ini menghitung total gajinya. Total gaji menggunakan rumus total gaji sama dengan gaji pokok plus gaji lembur. Nah, sehingga total gaji merupakan perjumlahan antara gaji pokok dengan gaji lembur. Ya, gaji pokoknya yang dari atas tadi ini dan gaji lemburnya yang sudah dihitung. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya membuat programnya ini menampilkan perhitungan ya, sama menampilkan judulnya ya. Di sini saya buat judul rincian gaji karyawan. Nah, setelah itu program ini saya buat menampilkan golongan karyawan yang dipilih ya. Golongan karyawan dipilih A, B atau C gitu kan. Nah, terus gaji pokok ya, di sini menampilkan gaji pokok dengan format yang ke dalam mata uang rupiah tadi yang sudah diatur dari format rupiah di atas tadi ya. Nah, terus di sini saya kasih pembatas ya biar lebih jelas gitu kan. Nah, terus di sini saya berikan lagi outputnya jam lembur ya. Jam lemburnya dia berapa jam ya kan. Dan persentase lemburnya serta gaji lemburnya. Di sini gaji lemburnya menggunakan format rupiah yang telah di-input di atas tadi ya. Terus di sini saya kasih garis lagi biar lebih rapi, dan terakhirnya ini total gaji keseluruhannya ya kan. Total gaji keseluruhannya yaitu gaji pokok plus gaji lembur ini, dan di sini saya kasih format rupiah juga biar dianya lebih rapi ya. Oke, nah bagian akhir program ini saya kasih tampilan pesan ucapan terima kasih ya. Ucapan terima kasih kepada pengguna yang telah menggunakan program tersebut, serta di sini diinformasikan pembuat programnya, yaitu saya sendiri Delvin Noviardi. Ini NIM saya ya 0575803119. Nah, terakhirnya di sini program menutup objek scanner menggunakan input close ya. Saya tutup dengan input close. Penutupan scanner dilakukan agar sumber daya yang digunakan program ini dapat dilepaskan dengan baik ya kan, dan program ini lebih efisien. Jadi secara keseluruhan program ini dibuat untuk menghitung total gaji karyawan berdasarkan golongan dan jam lembur. Oke. Nah, di sini dengan menetapkan konsep array ya, dengan menetapkan konsep array, input data ya kan. Nah, ini input data, baru validasi menggunakan percabangan while tadi ya. Nih, kita validasikan golongannya, baru jam lemburnya juga kita validasikan. Baru di sini
percabangan if else juga kita gunakan ya. Baru menghitung perhitungan pada ini gaji lembur juga ya, serta format mata uang rupiah dalam bahasa pemrograman Java. Oke. Baik, di sini kita akan menjalankan programnya ya. Kita coba jalankan. Nah, kita di sini disuruh masukkan golongan karyawan A, B, atau C. Kita masukkan golongan A, misal gaji lemburnya kita masukkan 3 jam ya. Kita enter. Nah, di sini kita memperoleh hasil ya. Rincian gaji karyawan, golongan karyawannya A ya. Nah, gaji pokoknya A berapa? 5 juta ya. Kita lihat dari sini kan. Yang A 5 juta. Terus di sini ada jam lemburnya. Nah, jam lemburnya berapa tadi yang diinput? 3 jam. Persentasinya kalau 3 jam berarti dia 34%. Nah, benar 34%. Lalu gaji lemburnya. Nah, gaji lembur ini diperoleh dari persenan gaji pokok. Ya, persenan gaji pokok dikali dengan persen per 100 ya, gaji lemburnya berapa persen gitu. Nah, baru total gaji keseluruhannya yaitu penjumlahan antara gaji pokok dengan gaji lembur, yaitu menghasilkan total gaji. Oke. Coba kita run lagi, kita input dia golongan B ya. Nah, lemburnya 5 jam. Nah, sini kita juga memperoleh ya. Memperoleh gaji sini golongan karyawan B. Nah, gaji pokoknya B dia 6.500.000 di sini kan. 6.500.000 dan di sini saya menginputnya dia jam lemburnya 5 jam, maka persentasinya 38% ya. Nah, baru menghasilkan jumlah total gaji lembur. Total gaji lembur ini diperoleh dari gaji pokok dikali persen ya, per 100. Persennya berapa persen? Baru per 100. Oke. Terus total gajinya, total keseluruhan gajinya yaitu total dari gaji pokok dan gaji lembur ya. Oke. Demikianlah ya pembahasan saya mengenai tugas 3 ini. Apabila terdapat kesalahan tutur kata maupun pengucapan saya yang kurang benar, mohon saya untuk dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.